Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Monas TV, senang sekali saya Andra Reren Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, kanker bisa menyerang siapa saja tanpa memandang usia. Namun tahukah Anda bahwa kanker pada anak dan dewasa memiliki perbedaan yang signifikan? Berikut penjelasannya. Kanker merupakan penyakit yang terjadi saat sel dalam tubuh tumbuh tanpa kendali dan dapat menyebar ke organ lain. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Meski begitu, kanker pada anak dan dewasa memiliki perbedaan yang penting untuk dipahami. Utamanya dari jenis kanker yang mengidap pada anak dan dewasa. Dokter konsultan hematologi onkologi anak, Dr. Nadira Rashid Rida, spesialis anak konsultan MCAS, mengungkapkan jika salah satu perbedaan utama ada pada jenis kanker yang sering terjadi. Pada orang dewasa, kanker umumnya dipicu oleh gaya hidup dan faktor lingkungan, seperti kebiasaan merokok atau pola makan tidak sehat. Sementara pada anak-anak, kanker lebih sering disebabkan faktor genetik dan mutasi sel yang terjadi secara alami. Jadi anak itu bukan miniatur orang dewasa. Kanker pada anak itu jauh berbeda dibandingkan dengan kanker pada orang dewasa. Yang pertama adalah jenisnya. Kalau jenisnya seperti yang tadi saya sebutkan, kalau pada orang dewasa itu berkaitan dengan kebiasaan dan lingkungan. Misalnya kan kalau pada orang dewasa dia merokok, jadi kebanyakan kanker paru-paru misalnya pada wanita seperti kanker payudara. Ya, kemudian jenis kankernya yang berbeda, lokasi kankernya juga berbeda. Kemudian progresivitasnya juga berbeda. Pada anak itu sangat progresif. Perkembangan tumornya itu kankernya sangat cepat. Kemudian tidak dipengaruhi oleh lingkungan dan kebiasaan, ya. Dan yang paling menyenangkan sebenarnya buat kami yang menangani pasien-pasien kanker anak adalah angka harapan hidupnya justru lebih bagus kalau bisa dideteksi lebih dini dan diobati lebih cepat. Contoh misalnya leukemia. Ya, leukemia itu kalau kita bisa obati lebih awal, itu kalau di luar sana, di luar negeri, itu angka harapan hidupnya bisa sampai di atas 90%. Kalau di Rumah Sakit Wahidin, kita sudah pernah coba mengumpulkan datanya yang bisa survive itu bisa sampai 60%. Artinya di antara 100 anak leukemia, ada 60 diantaranya yang bisa survive, bisa bertahan sampai dewasa. Menurut Dr. Nadira, kanker pada anak memiliki tingkat perkembangan yang lebih cepat dibandingkan orang dewasa. Namun, berkat penanganan yang tepat dan deteksi dini, harapan hidup pasien kanker anak sebenarnya lebih besar. Karenanya, orang tua diharapkan lebih peka terhadap gejala awal kanker pada anak, agar pengobatan dapat dilakukan secepat mungkin. Andi Putri Najwa, Unas TV. Dalam era digitalisasi, layanan kesehatan berbasis teknologi semakin berkembang, seperti di Primaya Hospital Hertasning, Makassar. Akses pasien terhadap pelayanan medis semakin efektif. Sejak pandemi COVID-19, layanan telemedicine seperti Halo Dokter, Get Well, Good Doctor, Halodoc, Klik Dokter, Klinik Go, Link Sehat, dan berbagai layanan kesehatan lainnya menjadi solusi bagi masyarakat yang enggan datang ke rumah sakit. Dengan teknologi ini, pasien dapat berkonsultasi dengan dokter melalui video call tanpa perlu keluar rumah. Bahkan pemeriksaan jantung dan layanan kesehatan lainnya kini dapat dilakukan dari rumah. Direktur Primaya Hospital Hertasning Makassar, Dr. Okiyansi Mars, menyebut jika prediksi ke depan menunjukkan layanan rumah sakit hanya akan digunakan untuk perawatan intensif atau rawat inap. Sementara itu, layanan kesehatan umum dan kontrol pasien akan lebih banyak dilakukan di rumah melalui sistem digital. Disebutnya Primaya Hospital Hertasning telah mengembangkan layanan telemedicine berbasis Learning Management System atau LMS dan home care yang ditujukan untuk mempermudah pasien lanjut usia yang kesulitan datang ke rumah sakit. Sebenarnya itu sangat efektif. Jadi
itu bagian dari telemedicine, di mana pasien-pasien atau masyarakat kita itu seringkali malas untuk datang ke rumah sakit, dan itu kan mulainya sejak zaman COVID. Nah, ternyata dengan Hospital Without Wall ini, itu ternyata rumah sakit pelayanan kesehatan itu bisa dipindahkan ke rumah. Nah, itu menggunakan telemedicine, menggunakan video call, kemudian yang tadi saya katakan kita bisa periksa jantung di rumah, pasien itu di rumah saja, tidak perlu kita ke rumah sakit lagi. Dan prediksi kedepannya itu ternyata layanan-layanan di rumah sakit hanya untuk misalnya operasi atau rawat inap, yang memang membutuhkan rawat inap. Tapi ketika dia rawat jalan akan lebih banyak di rumahnya gitu. Ditambahkan Dr. Okiansi, dengan adanya telemedicine dan home care, pasien yang memerlukan layanan kesehatan dapat memperoleh perawatan tanpa harus bepergian. Sebab Primaya Hospital menyediakan dokter yang bisa datang langsung ke rumah pasien untuk melakukan pemeriksaan dan bahkan rehabilitasi medis jika diperlukan. Layanan digital juga memungkinkan pasien mendapatkan perawatan lebih nyaman dan efisien, dengan harapan platform kesehatan digital dapat terus dikembangkan agar pelayanan kesehatan semakin mudah diakses oleh masyarakat luas. Andrea Reren Karina, Monas TV. Pemirsa, kondisi tidak nyaman di dada atau mual saat bangun tidur bisa terjadi akibat asam lambung yang naik. Tidak hanya mengganggu kenyamanan, kondisi tersebut juga dapat berdampak pada kesehatan jangka panjang. Simak informasinya. Rasa tidak nyaman di dada atau mual saat bangun tidur ini bisa saja terjadi karena asam lambung yang naik. Asam lambung adalah cairan yang diproduksi lambung untuk membantu pencernaan. Menurut Dr. Ronald Erasio Lusikoy, SPBKBD, Ketua KSM Beda RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, proses pencernaan di lambung memerlukan waktu sekitar 4 hingga 6 jam. Namun, jika seseorang langsung tidur setelah makan, posisi tubuh yang horizontal mempermudah terjadinya regurgitasi atau aliran balik asam lambung ke esofagus. Regurgitasi ini menimbulkan sensasi tidak nyaman seperti dada terbakar, mual, hingga sulit tidur. Kondisi tersebut dikenal dengan istilah GERD atau gastroesophageal reflux disease. Lambung itu masih berisi, masih proses pencernaan berlangsung, kemudian udah tidur, langsung segera tidur. Kalau itu terjadi, maka tentu kalau kita tidur, lambung masih proses pencernaan, maka itu kita nggak bisa tidur ya, sangat mengganggu tidur kita. Perut sangat kenyang, itu pun juga sulit bernafas, ya kalau langsung tidur sulit bernafas. Dan kesemuanya ini yang merupakan faktor-faktor yang nantinya akan mempengaruhi kualitas tidur kita. Karena kalau lambung terisi itu paling susah sekali orang tidur ya. Jadi kalau persyaratan tidur kan semuanya sudah harus tenang, rileks, baru bisa kita tidur. Tapi kalau bagian tubuh kita masih melakukan proses atau aktivitas pencernaan, terutama lambung, maka itu kita nggak enak sekali. Ya, bisa begah, bisa regurgitasi, bisa reflux, dengan segala akibatnya, dan ini semua akan mengganggu kualitas tidur kita. Untuk mengurangi risiko ini, disarankan untuk menjaga jeda waktu antara makan dan tidur setidaknya 4 jam. Pilih makanan mudah dicerna, seperti buah-buahan dan sayuran, serta hindari makanan berlemak atau berkarbohidrat tinggi pada malam hari. Asam lambung yang naik tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan, namun juga dapat berdampak pada kesehatan jangka panjang. Perhatikan pola makan malam agar terhindar dari gangguan seperti GERD atau menjaga kualitas tidur. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Salah satu hal penting selama menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah tubuh yang bugar dengan menjaga asupan nutrisi. Seperti apa asupan nutrisi yang benar selama berpuasa? Simak liputan berikut ini. Untuk menjalani puasa di bulan suci Ramadan bagi umat Islam perlu persiapan. Tak hanya niat dan iman, perlu juga ditunjang dengan kesiapan fisik agar tubuh tetap sehat dan dapat beraktivitas selama berpuasa. Tubuh bugar selama menjalani ibadah puasa sebulan lamanya tak cukup didapat dari berolahraga saja, tapi juga harus diimbangi dengan mengonsumsi makanan yang bergizi dan air putih yang cukup. Menurut dosen gizi dari Universitas Hasanuddin, Safrullah Amir, sangat penting memerhatikan nutrisi yang masuk ke tubuh selama berpuasa, seperti zat gizi makro yang bisa menunda kelaparan. Pada saat berbuka sangat disarankan untuk mengonsumsi karbohidrat yang sederhana terlebih dahulu, seperti kurma ataupun minuman bermanis. Zafrullah menyarankan untuk tidak langsung mengonsumsi karbohidrat berat seperti nasi saat sedang berbuka, karena itu bisa saja menjadi penyebab seseorang mudah mengantuk.
Sementara saat sahur agar mengonsumsi makanan yang bersumber dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Air putih yang cukup juga sangat dibutuhkan tubuh selama berpuasa, karena tubuh membutuhkan air mineral untuk dikonsumsi sebanyak 1-2,5 liter atau setara 6 hingga 8 gelas seharinya. Ya, kalau selama bulan puasa tentu kita harus tetap memperhatikannya beberapa jenis zat gizi ya, utamanya zat gizi makro ya, yang kemudian itu bisa membuat rasa kenyang itu bisa bertahan lebih lama ya. Jadi artinya kita kan makan dini hari ya, sehingga kemudian ketika kita mengonsumsi zat-zat gizi atau makanan yang cenderung tingkat absorpsinya atau tingkat penyerapannya lebih lama, maka ini yang kemudian bisa menunda rasa lapar itu, sehingga kemudian pada saat beraktivitas, apalagi kan sekarang kita tentu dengan memasuki bulan Ramadan tidak mengurangi aktivitas kita bisa tetap produktif nantinya ya. Kemudian pada saat berbuka tentunya kita mengonsumsi jenis karbohidrat yang bersifat sederhana dulu, bisa kurma atau mungkin minuman-minuman manis, karena ini dalam waktu yang cukup cepat bisa diolah dan kemudian menghasilkan energi di sini ya. Setelah itu kemudian barulah kita bisa mengatur untuk makanan utama yang lebih padat, dan tentunya ini juga harus kita atur dengan baik waktu-waktunya, karena jangan sampai ada juga orang-orang yang sehabis misalkan azan maghrib di sini langsung makanan berat sehingga menyebabkan dia mengantuk, kemudian tidak maksimal menjalankan ibadahnya. Jadi bisa saja mungkin kita mengonsumsi yang ringan-ringan dulu, diatur dengan baik porsinya sehingga kita tetap bisa maksimal dalam beraktivitas maupun dalam beribadah nantinya. Dengan beberapa panduan yang ada, Safrullah berharap umat muslim mampu menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sebab tubuh yang sehat menjadi kunci puasa dan ibadah lainnya yang lancar. Zulkarnain, Joshua, Unhas TV. Di tengah tingginya laju inflasi, banyak warga Amerika Serikat terbantu dengan bantuan pangan pemerintah federal yang ditujukan memudahkan warga berpenghasilan pas-pasan memperoleh makanan bergizi. Tapi ada kekhawatiran, tanpa dibatasi, bantuan ini bisa digunakan membeli soda, permen, dan makanan tak sehat lain. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Di kota New York, Martina Santos adalah seorang relawan untuk organisasi penyalur bantuan makanan. Sementara ia sendiri adalah penerima bantuan federal dari program bantuan nutrisi tambahan atau Supplemental Nutrition Assistance Program, disingkat SNAP. I use the SNAP to buy my necessity in the supermarket. Right now, it's difficult because everything is expensive. Right now, it's ridiculous. 1 dozen eggs, $12, $13, you know, it's totally outside down. This food stamp is not helping like the way they're supposed to be helping because it's not enough to be the whole month. Kata Martina, ia menggunakan bantuan federal hanya untuk bahan makanan segar, bergizi, dan sehat. I'm starting to eat healthy because all my family is suffering from high blood pressure and heart disease. And I need to take care of myself because I need to live and last longer. Tapi kritisi program ini mencermati, meski namanya adalah program bantuan nutrisi tambahan, penerima tak terlalu dibatasi dalam hal makanan apa saja yang bisa dibeli dengan kartu bantuan nutrisi. Yang dilarang hanyalah rokok, minuman beralkohol, dan makanan yang telah dimasak termasuk makanan cepat saji. Beragam proposal bergulir di tingkat federal hingga lokal untuk membatasi penggunaan bantuan makanan ini untuk junk food alias makanan tidak sehat seperti permen, makanan kemasan seperti keripik kentang, es krim, dan juga soda. Kelompok advokasi mengatakan tak mudah untuk menerapkan pembatasan terhadap makanan tak sehat. People know what's best to do with their dollars for their health and for what their family wants. The problem is that their dollars don't go far enough. Maybe you're shopping for groceries and you want to buy soda with your SNAP benefits because guess what? It's your kid's birthday and you want to have a sweet treat when you make a cake for your kid. Like
These are choices that people should be able to make. Ada juga kerancuan dalam jenis makanan atau minuman yang dilarang. Perundangan yang melarang soda misalnya, kadang tetap membolehkan jus kemasan dengan kandungan gula tinggi, sehingga akhirnya larangan ini tidak tepat sasaran. We have a health issue in this country, so if you want to fix the health issue, give people the dollars they need to buy the healthy food that they want. Menurut pantauan Departemen Pertanian Amerika yang mengelola program bantuan pangan ini, sekitar 42 juta warga Amerika Serikat bergantung pada program ini setiap bulannya. Mayoritas adalah keluarga dengan anak, sementara sepertiga lebih adalah warga yang memiliki pekerjaan tetap tapi berpenghasilan pas-pasan. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Monas Daily hanya di Monas TV. Saya Andrea Reren Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai